Langkah yang dulu lantang tersesat dalam bisu dan debu waktu. Namun, pagi datang membawa nyanyian embun di ujung daun bambu. Aku kembali berjalan bukan karena luka telah sembuh, tapi karena harapan menyapa. Meski pelan, ia tetap menunggu. Jalan ini mungkin sama, berkelok, berbatu, penuh tanda tanya. Langkah ini tak lagi mencari akhir, hanya ingin merasakan tiap tapak, menyapa rerumput, meneguk cahaya meski sejenak. Langit belum sepenuhnya biru, dan bumi masih basah oleh sisa ragu. Ia menatap ujung langit seperti mencari alasan mengapa ia memulai, lalu menunduk mengenang segala yang telah dilewati. Di antara angin dan waktu yang berganti, sebatang pohon yang dulu hampir mati telah berbuah dengan sunyi. Ia tersenyum, bukan karena segalanya mudah, tapi karena ia tahu segala yang pernah terluka masih bisa tumbuh dan masih bisa berbuah. Hari ini pohon itu berbuah, tak mewah, tapi cukup untuk mengenyangkan rasa letih yang ia bawa. Dengan kedua tangannya, ia petik satu buah. Rasanya bukan sekedar manis, tapi penuh makna, seperti pelukan dari semesta. Terima kasih, bisiknya. Pada pohon, pada pagi, pada angin, pada yang tak terlihat, namun selalu ada. Karena pagi ini ia diberikan bukan hanya buah, tapi juga pengingat bahwa kebaikan akan kembali jika kita bersabar dan percaya. Langit siang tak lagi cerah, awan menggantung seperti beban kisah, dan dari kejauhan suara gemuruh menggetarkan diam yang sudah lama pasrah. Ia tertawa kecil, langkahnya berubah jadi lari kecil, bukan karena takut, tapi karena hujan punya cara tersendiri untuk menghidupkan sesuatu yang lama mati. Di ujung jalan setapak yang mulai licin, terlihat sebuah pondok kecil beratapkan rumbia dan dinding kayu. Rintik hujan mulai turun, gerimis halus seperti doa yang gugur perlahan. Dan aku pun masuk ke dalam teras, meneduh. Di pondok kecil ini aku merasa aman. Tak ada siapa-siapa, hanya ditemani suara hujan dan damai yang jarang ia temukan dimanapun. Terima kasih, karena hari ini aku boleh istirahat meneduh dan merasa cukup. Hujan bukan hanya air yang turun, tapi lagu alam yang menghapus lelah. Berteduh bukan berarti lari, tapi memilih diam dan menikmati, meresapi hujan, menghirup udara yang segar, dan membiarkan waktu berjalan perlahan. Hujan hari ini memberinya jeda untuk mengenang, untuk berharap, dan untuk kembali belajar bahwa kadang bahagia itu sederhana, hanya duduk berteduh dan menikmati hujan. Seorang kakek duduk sambil mendengar hujan menari, tapi matanya menangkap sesuatu, bayang bergerak perlahan di teras rumahnya. Penasaran,
Ia berdiri melangkah dengan langkah yang sudah tak cepat. Namun penuh rasa ingin tahu yang tak pernah redam. Terlihat seorang pria berteduh berbalut basahnya pakaian, menatap ke tanah basah. Kakek mengangkat tangan memberi salam hangat, dan aku membalas dengan senyuman kecil. Mereka duduk bersama di bangku kayu. Suara hujan jadi musik yang menyatukan kata-kata. Kakek bercerita tentang pohon tua dan hujan yang ramah. Dan aku pun menceritakan perjalanan yang penuh dengan warna. Dalam dingin hujan mereka menemukan kehangatan, bahwa berteduh bukan hanya soal melindungi tubuh, tapi juga jiwa yang ingin didengar dan hati yang merindukan persahabatan. Udara luar menusuk tulang. Angin dingin mengembuskan cerita musim yang keras. Di dalam rumah ini hangat bukan hanya dari api, tapi dari hati. Aku pun melangkah masuk, merasakan pelukan hangat dari dinding kayu dan aroma kopi yang baru diseduh. Kakek menuang kopi hitam pekat ke dalam cangkir. Asapnya menari, mengundang senyum kecil. Mereka duduk bersebelahan mendengarkan hujan yang mengetuk jendela, dan dalam keheningan yang bersahaja, kopi hangat merangkai cerita yang tak perlu kata. Kakek berkata, kadang kehangatan itu sederhana, sekedar mempersilahkan orang asing berteduh dan berbagi kopi. Di luar, hujan turun tenang, tidak deras, hanya rintik-rintik lembut seperti bisakan alam. Malam turun perlahan, seperti selimut tipis yang menutup luka-luka siang. Dan di pojok ruangan, sambil duduk di kursi kayu, aku membuka halaman demi halaman dari buku yang sudah lama menunggu disentuh. Dan dari dapur kecil yang sederhana, aroma tumisan perlahan mengisi rumah kayu tua. Ia sibuk memotong sayuran, mengaduk kuah, serta menanak nasi. Saat meja kecil selesai ditata, mereka duduk bersama. Tak ada lilin mewah, tak ada hidangan istana, hanya sepiring hangat sayur dari kebun sendiri. Di balik kelopak mata yang tertutup, ia kembali mengulang langkah-langkah siang tadi. Betapa tak disangka, di tengah keramaian dunia yang sering terburu, ia dipertemukan dengan seseorang yang tak memberinya hadiah, tapi memberinya kebaikan yang tulus, tanpa pamrih, tanpa tanya. Ya Allah, terima kasih. Hari ini aku bertemu dengan kebaikanmu yang kau kirimkan lewat seorang hamba yang tak ku kenal namanya, tapi hangat yang menetap di dada. Terima kasih sudah menonton video yang kurang bagus ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.